Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait aplikasi yang kelompok kami buat, di mana terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Ananda Alfaris, kemudian yang kedua ada Gusti Aditya, yang ketiga Nova Astria Lestari, dan yang keempat ada Firda Aulia Jaguarte. Kelompok kami membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi sistem monitoring perumahan. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Firda Aulia. Latar belakang dari pembuatan aplikasi ini yaitu kebanyakan kendala dan keterbatasan dalam melakukan kegiatan monitoring terhadap objek dan suatu kegiatan yang hendak dipantau adalah masih dilakukan secara manual oleh petugas atau koordinator, dan masih harus dipantau juga secara langsung, seperti melakukan pendataan data iuran yang masih dilaksanakan dengan mengelilingi setiap rumah, serta dalam penyampaian informasi pembayaran iuran tersebut maupun informasi kegiatan lainnya yang masih belum terstruktur dengan baik. Untuk rumusan masalah sendiri di sini ada 4. Yang pertama, bagaimana merancang aplikasi monitoring kegiatan perumahan Gria Asri Jati Barang. Yang kedua, bagaimana penerapan sistem monitoring yang masih dikelola secara offline menjadi online bagi pengguna. Yang ketiga, bagaimana membuat aplikasi mobile pada monitoring kegiatan perumahan Gria Asri Jati Barang. Dan yang keempat, bagaimana penerapan text mining pada aplikasi monitoring kegiatan perumahan Jati Barang. Selanjutnya, untuk batasan masalah akan dijelaskan oleh rekan saya, Nova Astria Lestari. Untuk batasan masalah sendiri itu ada 6. Yang pertama, studi kasus pada perancangan sistem ini hanya pada perumahan Gria Asri Jati Barang. Kedua, aplikasi ini memiliki 3 jenis level user, yaitu admin, koordinator, dan warga. Dan yang ketiga, aplikasi ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHP untuk bagian website, Dart untuk bagian mobile, dan Python untuk bagian artificial intelligence atau disebut juga AI, dengan menggunakan framework Laravel dan pendukung lainnya. Yang keempat, aplikasi ini harus terkoneksi ke internet. Kelima, aplikasi ini dapat memberikan informasi tentang iuran dan kegiatan perumahan Gria Asri. Yang keenam, aplikasi ini hanya dapat mewadahi aspirasi warga perumahan Gria Asri. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Di sini tujuannya dapat menghasilkan aplikasi monitoring kegiatan perumahan Gria Asri Jati Barang, mendukung masyarakat dalam mengelola kegiatan perumahan Gria Asri Jati Barang, mempermudah petugas dalam mengelola pembayaran iuran bulanan warga. Dan manfaatnya sendiri yaitu dapat menambah keterampilan, wawasan, ilmu pengetahuan, serta kreativitas penulis dalam bidang komputer. Dapat membantu dalam mengembangkan sebuah perancangan sistem monitoring kegiatan perumahan Gria Gajah Asri Jati Barang berbasis mobile. Dapat membantu mempercepat pengelolaan pendataan pembayaran iuran, dan diharapkan warga dapat mengetahui mengenai status pembayaran iurannya, sehingga warga dapat kooperatif untuk membayar kewajibannya. Selanjutnya ada alur kerja yang akan dijelaskan oleh Gusti. Oke, di sini ada alur kerja dari aplikasi yang bakal berjalan di web. Pertama, ada untuk web sendiri cuman terdapat hak akses untuk admin. Pertama, si admin akan melakukan login admin terlebih dahulu. Kemudian akan tampil tampilan dashboard. Setelah tampilan dashboard, admin akan memiliki 5 pilihan atau nanti bisa melakukan 5 fungsi. Pertama ada CRUD warga, CRUD koordinator, CRUD kegiatan, validasi iuran, dan lihat aspirasi. Oke, selanjutnya ada alur kerja dari aplikasi yang akan berjalan pada mobile. Untuk di aplikasi mobile sendiri terdapat 2 hak akses. Yang pertama ada hak akses warga dan juga ada hak akses koordinator. Untuk warga sendiri dapat melakukan bayar iuran, lalu ada ajukan aspirasi, dan juga lihat kegiatan. Dan untuk koordinator itu ada melakukan CRUD dari kegiatan dan juga melakukan validasi iuran. Ada juga validasi iuran. Nah, selanjutnya ada perancangan sistem yang akan dijelaskan oleh Firda. Untuk perancangan sistemnya sendiri, di sini kami mengambil use case diagram
Untuk use case diagram sendiri di sini ada 3 aktor, yaitu admin, koordinator, dan warga. Kemudian koordinator sendiri itu dapat mengedit data profil, mengelola data iuran, dan mengelola bukti iuran. Untuk warga sendiri, ini bisa melakukan penyampaian aspirasi, kemudian melihat informasi kegiatan, membayar iuran, dan mengedit data profil warga. Untuk yang selanjutnya, untuk admin, ini bisa melakukan edit profil, mengelola data user, mengelola data warga, mengelola data iuran, mengelola data kegiatan, mengelola data aspirasi, serta mengelola laporan. Selanjutnya di sini ada flowchart yang akan dijelaskan oleh Nova Astria. Untuk flowchart sendiri di sini ada pertama flowchart admin, di mana admin harus melakukan login terlebih dahulu. Kemudian setelah login, admin dapat memilih fitur kelola data user atau fitur kelola data warga. Kemudian admin dapat melakukan kelola data kegiatan, kelola data iuran, kelola data aspirasi, dan kelola data laporan. Admin juga dapat mengelola kelola data profil. Selanjutnya ada voucher koordinator. Di sini koordinator melakukan login terlebih dahulu, kemudian koordinator dapat melakukan kelola bukti iuran. Jika iya, maka koordinator membuka menu bukti, kemudian dapat dikelola bukti iurannya, selesai. Jika tidak, koordinator dapat melakukan kelola iuran. Kemudian, jika iya, koordinator buka menu iuran dan masukkan nominalnya. Selanjutnya, lihat bukti, selesai. Koordinator juga dapat membuka menu profile. Selanjutnya ada flowchart warga. Sini warga dapat melakukan, jika punya akun, warga langsung dapat melakukan login. Jika belum, warga melakukan registrasi terlebih dahulu. Kemudian warga dapat menyampaikan aspirasi. Jika iya, warga buka menu aspirasi, kemudian mengisikan aspirasinya, selesai. Jika tidak, warga dapat melihat info kegiatan. Jika iya, buka menu kegiatannya, dan di situ warga dapat melihat data-data kegiatan yang akan dilakukan pada perumahan tersebut. Selanjutnya, jika tidak, warga dapat melakukan pilih menu bayar iuran. Jika iya, buka menu iuran, masukkan nominalnya, lihat bukti, kemudian selesai. Jika tidak, warga dapat memilih menu buka profile, dan di situ warga dapat melakukan edit profile, selesai. Selanjutnya ada mockup yang akan dijelaskan oleh Firda. Ini untuk mockup dari aplikasi yang kelompok kami buat. Di sini untuk login di aplikasi websitenya, di sistem websitenya, kemudian di sini ada halaman dashboard, kemudian di sini ada halaman create, hapus, tambah, dan edit di halaman data user. Di sini juga ada halaman data iuran. Selanjutnya ada halaman data kegiatan, isinya masih sama untuk merubah, menghapus, dan menambah data. Kemudian di sini ada halaman data aspirasi, di sini ada halaman data laporan iuran. Nah, ini adalah mockup untuk aplikasi mobile. Di sini ada page login, kemudian register. Selanjutnya ada halaman home, ada halaman selengkapnya, kemudian ada profile dari penggunanya sendiri. Kemudian ada form aspirasi, informasi kegiatan, halaman iuran warga, serta edit profil. Mungkin untuk presentasi sekian dari kelompok kami. Selanjutnya bakal dilanjut untuk demo aplikasi website terlebih dahulu oleh Gusti Aditya. Oke, di sini akan dilakukan demo dari website aplikasi perumahan. Nah, untuk demo sendiri pertama si admin akan melakukan login terlebih dahulu. Nah, setelah login di sini akan terdapat tampilan dashboard. Untuk tampilan dashboard sendiri akan menyampaikan data dari warga,
data aspirasi yang belum dilihat, kemudian ada data iuran yang belum dilihat. Nah, pada aplikasi website ini terdapat 5 fungsi, di mana diantaranya itu pertama ada warga, koordinator, aspirasi, iuran, dan kegiatan. Pertama, untuk warga sendiri di sini digunakan untuk menambahkan data dari warga. Di dalamnya ada fungsi tambah data, kemudian edit data, dan juga ada hapus data. Kemudian ada fungsi koordinator. Di sini koordinator hampir sama dengan warga, yaitu digunakan untuk menambah data koordinator, edit data koordinator, dan hapus data koordinator. Selanjutnya ada aspirasi. Di aspirasi di sini akan menampilkan data-data aspirasi yang sudah dimasukkan oleh warga dari aplikasi Android. Di sini dapat dilihat nanti terdapat nama dari pengirimnya. Untuk ini namanya disamarkan, yaitu contohnya seperti ini, anonim 1, anonim 2, dan seterusnya. Kemudian ada kategori, lalu di bawahnya akan ada isi dari aspirasinya. Kemudian juga ada statusnya di sini, sudah dibaca ataupun belum dibaca oleh admin ataupun koordinatornya. Kemudian ada iuran. Iuran sendiri di sini pertama akan menampilkan data dari warganya. Kemudian di sini dapat dilihat akan ada data belum divalidasi, maksudnya ketika warga masukkan data iuran, data tersebut perlu divalidasi terlebih dahulu oleh admin ataupun oleh koordinator. Jika klik aksi di sini, maka akan tampil data dari iuran yang diinputkan oleh warga tadi. Untuk tadi contohnya warganya di sini dengan nama Gusti. Artinya Gusti ini sudah masukkan 4 upload data iuran. Nah, di sini ada statusnya juga. Yang diterima itu berarti sudah divalidasi oleh koordinator ataupun admin, dan yang belum divalidasi berarti belum dilihat oleh koordinator ataupun admin. Kemudian terakhir ada kegiatan. Kegiatan sendiri ini untuk CRUD kegiatan, fungsinya untuk tambah data, edit data, dan juga hapus data. Selanjutnya akan dilanjutkan demo aplikasi Android oleh Firda Aulia. Di sini saya Firda akan mendemokan aplikasi mobile yang kelompok kami buat. Ini untuk halaman splash dari aplikasi mobile itu tersendiri. Kemudian di sini ada halaman welcome, di mana ada terdapat register dan login. Kemudian kita coba klik register. Untuk register sendiri di sini ada username, kemudian email, password, dan confirm password. Kemudian coba kita isi. Misalkan kita ambil sampel aja. Jangan lupa menyertakan simbol untuk di email. Kemudian kita masukkan password. Kemudian kita confirm password yang tadi kita buat. Setelah itu kita coba register. Ketika kita klik register, maka akan kembali ke halaman welcome. Kemudian kita klik login. Tadi kita sudah buat Firda. Kemudian selanjutnya kita masukkan password yang tadi sudah kita register. Kemudian kita klik login, maka akan menampilkan di halaman home. Di sini ada edit profil, kemudian ada search. Di sini juga ada fitur-fitur yang memang ada di aplikasi kami, ada iuran, kegiatan, penjualan. Di sini sebenarnya ada aspirasi lagi, tetapi masih dalam proses. Ini adalah untuk aktivitas kegiatan yang ada di perumahan itu sendiri. Mungkin untuk demo aplikasi mobile progresnya sampai di sini terlebih dahulu. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.